Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan membuatkan video seputar market cryptocurrency. So, bagi teman-teman yang tertarik soal cryptocurrency, boleh aja langsung like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Nah, untuk video kali ini saya akan membahas sesuatu yang mungkin juga banyak ditanyain oleh teman-teman, juga ada mungkin di benak teman-teman, bahwa kenapa sih bang, kira-kira kok saya setiap masuk kok merasa sangkut terus gitu ya bang. Cuannya jarang, sangkutnya terus. Maksudnya sangkutnya sering, bukan terus sangkut. Seringnya sangkut gitu. Cuannya cuman 1-2 kali, tapi sangkutnya terus menerus gitu. Kok bisa gitu bang? Nah, di sini saya akan bahas 2 penyebab utama yang menyebabkan teman-teman itu keseringan sangkut gitu. Apa penyebabnya? Dan penyebab kedua itu adalah terutama yang paling penting menurut saya. Jadi kalau misalnya teman-teman tertarik, stay tune terus. Kita akan bahas semuanya di video kali ini. Let's go. Sebelum kita masuk ke 2 penyebab utama, sekarang kita bakalan bahas market crypto secara general dulu, secara umum. Hari ini Bitcoin ada di harga $40.459 atau naik sekitar 3,96%. Ethereum ada di harga 2.590 atau di naik 4%. Binance ada di angka $373 atau naik sekitar 3,67%. Cardano $1,5 atau naik 2%. Dogecoin itu ada di $0,32 atau naik sekitar 1,24%. Kita lanjut ke chart sedikit. Sebenarnya untuk chart, teman-teman bisa lihat bahwa di time frame yang tinggi, minimal time frame 4 hour atau daily, sebenarnya kita masih di sideways ya. Kita masih sideways di sini guys. Jadi kita masih main-main di channel ini. Bisa jadi dalam waktu yang cukup lama ya. Sebelum nanti memutuskan apakah bakal naik atau turun, gitu kan. Jadi di sini sebenarnya kita masih belum ada indikasi pasti bahwa kita sudah bullish atau indikasi pasti bahwa kita sudah bearish gitu. Jadi kita masih main di sini. Kita perlu konfirmasi lebih lanjut. Kalau misalnya Bitcoin breakout dari channel ini kemudian konsolidasi, kita baru bisa memikirkan oh mungkin kayaknya bullnya udah balik, atau sebaliknya kalau kita udah break dari channel bawah ini baru kita bisa bilang oh kita ternyata masih bearish gitu. Oke. Jadi langsung aja ke topik utama hari ini. Kenapa sih kira-kira teman-teman yang masuk ke kripto yang mungkin yang masih awam, kenapa sih merasa sangkut terus gitu ya? Setiap masuk sangkut, setiap masuk sangkut, setiap masuk sangkut gitu. Lama-lama bosen dan banyakkan malah meninggalkan kripto dan menyebut kripto scam gitu ya. Karena setiap masuk rugi gitu ya. Nah, ada 2 penyebab utama. Salah satunya, yang pertama adalah mungkin teman-teman juga udah pernah dengar, udah sering dengar, tapi mungkin nggak terlalu peduli gitu ya. Itu adalah namanya FOMO, guys. Nah, jadi ada artikel di sini. FOMO adalah akronim dari Fear of Missing Out. Fear of Missing Out itu artinya teman-teman takut ketinggalan kereta gitu. Takut ketinggalan kereta itu kenapa sih bisa kayak gitu? Nih. Bisa terjadinya kenapa? Fenomena terutama karena ada recency bias. Adalah kondisi di mana pengalaman terkini sangat mempengaruhi cara berpikir seseorang. Harga Bitcoin yang terus melambung menjadi dasar pemikiran kalau harga cenderung akan naik terus di masa depan. Harga saham yang terus naik menjadi dasar pemikiran kalau harga saham itu cenderung naik terus di masa depan, padahal faktanya tidak demikian. Nah, itu adalah intinya guys. Jadi teman-teman merasa, misalnya nih, saya ambil contoh ya. Ini dilihat dulu. Nah, saya ambil contoh dari sini misalnya. Nah, ketika harganya di sini lagi konsolidasi, banyak dari teman-teman yang mungkin takut untuk masuk di area sini. Kenapa? Karena teman-teman bilang, "Bang, harganya ini dari 41.000 udah turun sampai 29.000, Bang. Takut dong saya masuk, harganya turun terus. Ngeri dong belinya gitu kan. Takutnya pas beli malah turun lagi gitu." Nah, tapi ketika harga sudah di sini, harga sudah di sebelah sini, aduh bang, saya ketinggalan kereta nih. Mau buy deh, buy di sini. Buy-nya di 51.000. Naik sedikit,
tapi langsung dibanting lagi turun. Nah, ketika dibanting turun sedikit seperti ini, teman-teman panik selling juga. Jadi FOMO itu nggak cuma ketika bullish ya, bearish juga bisa. Jadi ketika harga turun sedikit, teman-teman juga FOMO, takut ketinggalan gitu, takut profitnya hilang. Jadi cepat-cepat jual di sini, atau takut ruginya makin besar. Jadi teman-teman langsung panic selling juga di sini, belinya di sini. Karena sangkut turun lagi, teman-teman takut gitu, panic selling jual di sini. Lalu teman-teman bilang, aduh bang, rugi nih kan. Lalu harganya naik lagi di sini. Aduh, kenapa kemarin nggak saya tahan aja ya, katanya. Beli deh, beli. Nah, belinya di sini lagi, ya kan, 58.000. Naik sedikit, turun lagi, ya kan. Waduh, udah turun lagi bang. Baru beli padahal, baru beli 58.000 di 58.000. Sekarang turun ke 52.000. Aduh, jual deh, jual. Panic selling lagi gitu kan. Udah panic selling, naik lagi. Aduh bang, ini gimana sih cara mainnya gitu kan? Kok setiap saya masuk rugi gitu. Nah, pas di sini beli lagi karena mau balas dendam gitu kan. Udah rugi 2 kali, ini ketiga nggak mungkin rugi deh gitu. Jadi mindset kalian itu kayak gambling gitu kan. FOMO. Asal harga naik kalian mau masuk gitu. Di sini masuk 61.000, naik dikit dibanting lagi turun. Panic selling lagi teman-teman. Jadi itu penyebab pertama kenapa teman-teman merasa selalu sangkut gitu. Jadi mindset teman-teman itu harus diubah sedikit. Diubahnya ya gimana? Teman-teman itu buy-nya harus low, sell-nya high. Jangan kebalik, jangan buy-nya high, sell-nya low. Maksudnya gimana? Teman-teman belinya itu pas ketika ada koreksi seperti ini. Justru saat-saat seperti ini adalah kesempatan untuk teman-teman masuk ke market crypto. Bukan ketika market crypto itu sedang bagus-bagusnya dan naik terus-menerus. Itu teman-teman udah terlambat kalau menurut saya. Walaupun kalau misalnya teman-teman yang bilang, bang saya kan investor jangka panjang. Oke, tetapi kan lebih baik kalau misalnya kita mendapatkan harga yang lebih bagus gitu istilahnya kan. Walaupun jangka panjang, oke, menurut teman-teman pasti bakalan naik lagi deh. Tapi kan kalau misalnya teman-teman dapat yang harganya lebih cantik, lebih bagus, lebih murah, ya otomatis cuannya juga lebih besar. Tapi kalau itu investor jangka panjang. Tapi menurut saya sebagian besar dari kalian adalah bukan investor jangka panjang tapi trader gitu. Yang misalnya mau belinya 40.000, jualnya di harga 42.000 misalnya. Gak usah serakah deh bang, pokoknya ada cuan dikit saya jual gitu. Nah, kebanyakan mungkin ada yang seperti itu. Nah, yang model-model kayak gitu biasanya yang sering sangkut. Karena kalian membeli sesuatu itu, pertama kalian tidak mengerti sama sekali apa yang kalian beli misalnya. Kemudian kalian tidak punya alasan kenapa kalian membeli di harga tersebut. Asal lagi hype kalian beli, gitu. Jangan seperti itu. Jadi kalian harus melakukan analisa sendiri. Seperti di sini misalnya. Ini adalah pola konsolidasi. Saya juga ada sering jelasin di video saya. Kalau misalnya kalian mau beli, jangan ketika harga lagi meroket. Tunggu aja dulu ada konsolidasi atau koreksi. Nah, waktu itu baru teman-teman beli. Seperti di sini ada koreksi. Di sini justru adalah kesempatan yang baik teman-teman untuk membeli. Bukan di sini malah teman-teman takut untuk masuk dan berani malah ketika udah naik di sini. Ya kan? Nah, itu adalah kesalahan pertama. Jadi teman-teman juga, walaupun teman-teman bilang, bang saya hanya pengen cuannya dikit-dikit doang kok. Teman-teman, menurut saya sedikit banyak teman-teman juga harus mengerti tentang analisa teknikal sedikit aja. Supaya teman-teman tahu, oh rupanya harga sekarang lagi koreksi gitu. Atau misalnya teman-teman kalau bingung, ya ikuti saja video saya setiap hari. Saya bakal buatin videonya, nggak usah khawatir. Dan saya akan kasih prediksi dan kira-kira saya kasih saran teman-teman harus ngapain aja gitu. Sama ketika di sini misalnya, ketika kemarin harganya jatuh di sini 31.000, teman-teman, aduh bang, ini kayaknya kata-kata orang nih bakalan turun lagi bang, takut gitu. Nah tapi ketika sudah di sini 39.000, teman-teman nanya, bang kira-kira harga segini beli bagus nggak bang? Ya kan aneh gitu loh. Ketika harganya sudah tinggi, malah teman-teman berpikir untuk beli. Ketika harganya rendah, murah, teman-teman bilang takut bang mau masuk. Tapi kalau lagi tinggi, teman-teman bilang apa? Aduh bang, tunggu murah dulu deh, soalnya sekarang kemahalan gitu. Tapi karena FOMO, walaupun ngomongnya kemahalan, takut ketinggalan kereta juga, masuk juga tetap.
Itu kan aneh gitu ya. Nah, itu adalah penyebab pertama. Penyebab kedua itu yang namanya adalah stop loss gitu. Nah, stop loss mungkin teman-teman juga pasti udah pernah dengar lah ya, apa itu stop loss. Jadi itu adalah suatu teknik untuk membatasi resiko teman-teman gitu. Jadi misalnya nih, ini hanya mungkin untuk teman-teman yang trading jangka pendek ya. Misalnya teman-teman buy-nya di mana ya? Saya teman-teman buy-nya di sini deh. Ya kan? Berarti teman-teman stop loss-nya harus berada di sini untuk memproteksi gitu ya. Agar teman-teman tidak emosional ketika harga jatuhnya lebih dalam. Kita harus tetap memproteksi diri kita sendiri supaya tidak meresikokan terlalu banyak uang istilahnya gitu. Banyak orang itu gini, stop loss-nya itu nggak dipakai gitu. Jadi ketika misalnya teman-teman buy-nya di sini, ini sebenarnya harga yang cukup bagus dan masih bisa cuan sebenarnya dari 50.000. Anggap aja teman-teman belinya di sini 50.000 gitu ya. Dan harganya sebenarnya udah cuan di sini sampai ke 60.000. Tapi teman-teman bilang, bang, saya masih mau tahan deh gitu. Masih mau tahan aja, siapa tahu sampai 70.000. Nah, tetapi tiba-tiba dibanting ke sini 54.000. Waduh, mulai panik kan gitu. Waduh bang, gimana nih bang? Kalau saya teman-teman teman-teman belinya di sini dan harganya dibanting ke sini, saya bakal bilang itu teman-teman cut loss saja. Karena apa? Sekarang ini udah dibanting cukup kuat dan ada koreksi. Dan ini adalah pola continuation dan akan turun lagi. Kalaupun teman-teman nggak mau cut loss di sini, teman-teman setidaknya stop loss-nya jangan dihilangin. Stop loss-nya kalau misalnya teman-teman beli di sini, harusnya kan teman-teman stop loss-nya agak dekat dong di sini dong, ya kan? Nah, jadi teman-teman at least teman-teman break even lah gitu. Atau tidak rugi, tidak untung. Jangan sampai teman-teman menghilangkan stop loss-nya. Mungkin ketika teman-teman hilangkan stop loss, wah bang. Atau misalnya teman-teman nggak hilangkan stop loss-nya di sini dan terkena stop loss di sini ya. Lalu tiba-tiba harga dibawa naik lagi. Aduh bang, tahu gini kemarin saya nggak pakai stop loss aja deh, karena harga naik lagi tuh bang, ya kan? Berarti stop loss itu harusnya nggak berguna bang, gitu kan? Nah, tapi apa yang terjadi kalau misalnya teman-teman menghilangkan stop loss di sini, memang dibawa naik sedikit, tapi dibanting lagi turun di sini, dibanting lagi turun di sini. Nah, itu yang menyebabkan biasanya loss besar. Jadi teman-teman itu mainnya udah pakai emosi gitu dan tidak realistis. Ini adalah contoh gambar ya yang bisa teman-teman lihat. Nah, ini adalah contoh gambar yang bisa teman-teman lihat. Apa yang terjadi kalau misalnya teman-teman rugi gitu ya. Rugi secara persentase. Misalnya teman-teman itu rugi 10% dari modal teman-teman. Teman-teman itu perlu 11% hanya untuk break even lagi. Jadi maksudnya kalau misalnya teman-teman merugi 10% dari total portofolio teman-teman harus cuan 11% hanya untuk mengembalikan uang yang 10% tadi hilang. Kemudian kalau loss-nya 20%, teman-teman butuh 25% cuan hanya untuk BEP. Seterusnya 30% di 42,85, 40% di 66,66%, dan 50% udah harus 100%. Jadi kalau misalnya teman-teman hilang setengah portofolio teman-teman harus mencari cuan sebesar 100% hanya untuk mengembalikan uang yang 50% tadi. Nah, ini menunjukkan apa? Teman-teman itu stop loss-nya kalau bisa jangan terlalu banyak. Dari istilahnya gini, teman-teman kalau punya portofolio sebesar 10 juta gitu ya, resikokanlah maksimal misalnya hanya 5%. Berarti 500.000 gitu ya. Jadi teman-teman udah siap hilang 500.000. Itu hanya 5%.
Karena kalau misalnya semakin besar, teman-teman nanti cuannya harus semakin besar hanya untuk menutupi kerugian yang tadi. Jadi teman-teman kalau misalnya ruginya sampai 80%, katakanlah hilang 80%, teman-teman harus cuan 400% hanya untuk balikin modalnya doang. Itu kan parah banget gitu ya. Makin kecil itu makin bagus. Jadi pertama itu apa? Pertama itu FOMO. Karena FOMO teman-teman seringnya sangkut. Kedua, kalian nggak pakai stop loss gitu. Nah, ketika udah nggak pakai stop loss, nah ini akan terjadi ke teman-teman. Dan ini yang biasanya menyebabkan teman-teman bilang, waduh sialan bang, ini mah kayaknya Bitcoin bukan untuk saya deh gitu. Memang saya nggak cocok deh di Bitcoin. Setiap saya masuk rugi. Sebenarnya Bitcoin itu sangat bisa menghasilkan uang guys. Cuman kita hanya sedikit perlu tahu dasarnya, caranya, agar kita tidak kejebak hal-hal semacam ini. Oke guys, jadi itu adalah 2 penyebab yang sangat penting yang perlu teman-teman tahu, yang menyebabkan teman-teman itu sangkut terus-menerus gitu ya. Jadi bagaimana menurut teman-teman? Apakah teman-teman termasuk salah satu dari ini? Boleh aja langsung di kolom komentar di bawah. Teman-teman boleh komen. Atau misalnya teman-teman punya pertanyaan, boleh aja langsung ditanyakan. Atau teman-teman punya saran misalnya, kira-kira saya perlu bahas apa di video selanjutnya, saya akan baca. Kalau bisa saya akan buatkan videonya. Terima kasih yang sudah menonton video kali ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe, karena kita akan bertemu lagi besok. Semoga bermanfaat video hari ini. Kita akan bertemu lagi di video besok. Thank you, bye-bye.